Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwika Muzaki Anantaturia selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadia Lubina Bulan Susanto, NPM 24013010264 dari Program Studi Akuntansi kelas Bahasa Indonesia G577. Di video kali ini saya akan menganalisis dan membahas perihal kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia yang sangat sering kita temukan di ruang publik ataupun media sosial. Yuk kita mulai bahas apa saja kesalahan-kesalahan fatal yang harus kita hindari. Oke, langsung saja. Di sini contoh yang pertama saya mengambil dari iklan pada media sosial, yaitu poster promosi GoFood. Di sini analisis yang pertama yaitu pada kebahasaan dan pembetulan. Di sini terdapat nama merek yaitu GoFood. Jadi, secara kaidah bahasa baku, setiap nama diri atau merek dagang seharusnya diawali dengan huruf kapital. Tetapi, penulisan GoFood ini melanggar kaidah penulisan huruf kapital pada nama diri. Jadi, pembetulan yang disarankan itu seperti ini. Tetapi, penggunaan huruf kecil ini muncul karena mengikuti identitas visual atau logo resmi dari merek GoFood. Selanjutnya, yang kedua, terdapat frasa promosi, yaitu banting harga. Jadi, ini adalah frasa kolokial atau bahasa pasar yang tidak baku dan tidak formal. Jadi, pembetulan yang disarankan yaitu seperti menggunakan kata-kata potongan harga besar-besaran, tetapi frasa banting harga ini digunakan karena lebih berdaya kejut, lebih emosional, dan lebih kuat dalam menarik perhatian pelanggan daripada frasa formal. Bahasa tak baku ini disengaja untuk menciptakan impact promosi yang masif. Kesalahan yang ketiga terdapat pada singkatan STTD. Singkatan untuk sampai dengan yang terdiri atas dua huruf itu harus menggunakan tanda titik di akhir singkatan. Tetapi bentuk STTD ini tanpa titik di akhir itu sering digunakan untuk efisiensi visual. Kesalahan yang selanjutnya ada pada singkatan dan simbol S dan K berlaku. Jadi lambang dan adalah simbol asing yang seharusnya ditulis lengkap sebagai kata dan. Selain itu, singkatan untuk syarat dan ketentuan seharusnya ditulis lengkap di catatan kaki untuk kejelasannya. Jadi, penggunaan lambang dan adalah penyimpangan dari kaidah baku. Pembetulan yang disarankan yaitu seperti syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi, singkatan S dan K ini adalah jargon standar dalam iklan internasional dan nasional. Fungsinya adalah untuk meminimalkan ruang visual sambil tetap memenuhi kewajiban hukum untuk mencantumkan ketentuan. Contoh yang kedua, saya mengambil dari Plang Nama Bidan. Plang Nama Bidan ini efektif secara informasi namun memiliki beberapa kesalahan berbahasa yang mengurangi kesan profesionalitas baku. Kesalahan yang pertama yaitu kapitalisasi berlebihan. Jadi frasa seperti ditulis kapital semua, frasa-frasa ini adalah keterangan, bukan nama diri atau judul, sehingga hanya huruf awalnya saja yang perlu dikapital. Pembetulannya yang benar adalah penggunaan kapital ini disengaja. Tujuannya adalah untuk penekanan visual maksimum agar informasi penting mudah terbaca sekilas dari kejauhan. Kesalahan yang kedua ada pada penulisan kata praktek. Jadi kata praktek adalah bentuk tidak baku. Kata baku dalam bahasa Indonesianya adalah praktik. Penggunaan kata tidak baku ini salah dan tidak disetujui dari sisi kaidah bahasa. Meskipun ini adalah kesalahan umum, Plang layanan profesional harus menggunakan ejaan baku. Kesalahan yang ketiga ada pada penulisan gelar dan singkatan. Jadi penulisan gelar S titik ke titik koma BD tidak sepenuhnya sesuai kaidah penulisan gelar baku di Indonesia. Jadi kaidah bakunya, gelar dipisahkan oleh koma dan spasi dari nama dan antar gelar dipisahkan oleh koma dan spasi. Penulisan yang kurang rapi salah dan tidak disetujui karena gelar adalah penanda kompetensi. Penulisan yang baku menunjukkan ketelitian. Kesalahan yang ketiga ada pada keefektifan frasa. Persalinan buka 24 jam. Jadi, frasa ini sudah jelas maknanya, namun kata buka bisa dianggap mubazir karena konteks 24 jam sudah menyiratkan ketersediaan. Dalam kaidah baku, penggunaan bahasa yang ringkas dan efektif lebih diutamakan, tetapi frasa ini benar secara makna dan disetujui dari sisi penekanan informasi. Selanjutnya, contoh yang ketiga, saya mengambil dari daftar menu. Di sini terdapat nama merek yaitu Mikomi dan nama produknya yaitu Komi.
Jadi pada analisis kebahasaan, nama ini melanggar kaidah penulisan huruf kapital di tengah kata. Selain itu, kata baku untuk mi adalah mi. Jadi penggunaan mikomi dan komi secara ketat tidak baku. Pembetulan yang disarankan adalah mikomi. Penulisan ini bertujuan untuk branding yang unik dan berkarakter, yang sering kali mengabaikan kaidah EYD demi daya ingat dan visual merek yang berbeda. Kesalahan yang kedua ada pada penulisan harga. Di sini ada dua kesalahan penulisan. Yang pertama, lambang rupiah seharusnya ditulis serangkaian dengan angka tanpa spasi. Yang kedua ada pada singkatan K untuk ribuan. Di sini adalah singkatan asing atau non baku dalam konteks penulisan rupiah resmi. Jadi, penulisan Rp10K itu tidak sesuai dengan kaidah penulisan lambang bilangan dan mata uang yang baku. Maka pembetulan yang disarankan adalah seperti ini. Penggunaan 10K sangat efektif dan praktis di menu kafe modern. Hal ini memudahkan pembacaan cepat dan menghindari tampilan digit 0 yang banyak yang dipilih untuk efisiensi visual dan tren pemasaran. Kesalahan yang ketiga ada pada kata serapan, yaitu original dan level. Kata original dan level adalah kata bahasa Inggris yang belum diserap secara utuh dalam konteks ini. Seharusnya digunakan padanan kata baku bahasa Indonesia. Maka pembetulan yang disarankan adalah original dan tingkat. Tetapi penggunaan kata seperti original dan level membuat menu terasa lebih modern dan internasional yang menarik bagi segmen pasar pemuda. Kesimpulannya, menu mikomi ini menunjukkan adanya konflik antara kebahasaan baku dan efektivitas pemasaran. Walaupun terdapat beberapa pelanggaran, kaidah penggunaan bahasa tersebut sangat disetujui dari sudut pandang pemasaran karena impact yang tinggi.